Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat malam semuanya. Saya agak gemetar ya. Terus terang ini hadiah Natal buat saya juga kalau saya bisa berdiri di sini hari ini. Bagi saudara mungkin ini Natal yang sama seperti Natal lain bagi saya. Sorry. Ini Natal yang istimewa dan kado dari Tuhan buat saya kalau saya bisa ada di sini, dikasih kesempatan sama Tuhan untuk menyaksikan kebesaran Tuhan dalam hidup saya. Desember lalu saya masih terbaring lemah di tempat tidur, saya habis kemo yang ke-12. Yang saudara lihat sekarang, saya sudah segar. Saya tahun 2019 akhir, tiba-tiba saya mulai lemah dan mulai pusing-pusing, tapi saya belum ke dokter waktu itu. Thank you. Akhirnya waktu awal Januari, saya sudah tidak kuat lagi, saya ke rumah sakit. Dan pada saat itu dicek darah merah saya HB itu tinggal 6. Lalu dokter menyarankan untuk cek apa penyebabnya hilang. Karena secara keseluruhan dilihat saya tidak ada gejala yang lain, tidak ada pendarahan atau apapun luka yang bisa membuat darah saya hitam. Singkat cerita, akhirnya dokter menemukan waktu di biopsi, waktu di kolonoskopi ternyata ada sebongkah daging di perut saya. Lalu dokter bilang sama suami saya, kemungkinan ini kanker. Waktu begitu saya sadar dari bius, saya lihat suami saya sudah pucat, dokter agak bingung-bingung, terus saya bilang, Tuhan kuatkan saya. Waktu saya didorong kembali ke ruangan, dokter bilang, ibu kena kanker usus. Tapi pada saat itu, saya tahu bukan saya yang menjawab, tapi Roh Kudus yang ada di saya. Karena kalau secara manusia tidak ada satu orang pun yang sanggup mendengar kalau divonis kanker. Waktu saya cuma jawab, saya bilang hidup dan mati saya ada di tangan Tuhan. Terus dokter itu yang kebetulan evangelis, lalu dia bilang, bagus buat ibu karena iman ibu bisa yang menyelamatkan ibu. Akhirnya suami saya dan saya memutuskan kami berangkat ke Singapura. Di sana dokter lalu diadakan penelitian lagi dan puji Tuhan saudara-saudara, dokter Singapura itu bilang apa? Sebenarnya kasus saya ini seperti dengan kondisi perut saya ini sudah meledak dan kemungkinan sudah menyebar kemana-mana kanker saya. Tapi puji Tuhan karena Tuhan Yesus baik sama saya, itu belum pecah. Setelah itu 2-3 hari melakukan pemeriksaan rutin, lalu memutuskan utuh dioperasi. Ya puji Tuhan, Tuhan menyertai perjalanan operasi saya, berjalan semuanya lancar dan usus saya itu yang kankernya itu dipotong 24 cm dan itu berat kankernya itu ternyata 2 kilo di dalam perut saya. Tapi Tuhan luar biasa, yang saya heran kenapa banyak orang yang punya sakit kayak saya itu sudah pecah. Dan dokter sendiri itu heran, dia itu ahli usus yang ada di Singapura. Dia bilang ibu ini adalah blessing case, dia bilang kemurahan, dia bilang. Saya bilang iya, ini saya tahu kemurahan Tuhan saya bilang. Lalu saya menjalankan operasi dan dokter bilang ibu setelah di biopsi dia bilang ini kanker stadium 3 akhir. Karena sudah tembus ke dinding usus dan ini harus di kemo. Saya bilang oke, tapi waktu itu saya belum memutuskan untuk kemo. Saya kembali ke Indonesia dengan suami, lalu saya dan keluarga memutuskan apa yang harus saya lakukan. Pada saat itu saya masih bimbang karena banyak dengar masukan bahwa kemo itu berat. Karena efek sampingnya berat sekali, banyak ini ada ya itu. Waktu itu saya bilang Tuhan Yesus, apa yang harus saya lakukan? Saya konsultasi dengan hamba Tuhan saya dan hamba Tuhan saya bilang lakukan yang terbaik.
Toh secara medis pun kita berobat tidak melanggar firman Tuhan. Kalau memang Tuhan mengizinkan, lakukan. Akhirnya saya pulang, tapi hati saya belum tenang. Akhirnya saya puasa. Sedangkan dokter bilang waktu saya hanya 2 minggu, tidak boleh terlambat. Karena harus segera di kemo. Dikasih deadline-nya itu 18 Februari saya harus kembali ke Singapura untuk kemo pertama. Lalu saya puasa, 2 minggu saya puasa. Yang selama ini seumur hidup saya mengikuti Tuhan, saya tidak pernah berpuasa. Saya tidak pernah berpuasa. Dan itu pertama kalinya saya puasa 2 minggu. Dan yang lebih hebat yang Tuhan, kalau benar-benar kita cari Tuhan, Tuhan kasih yang terbaik. Waktu saya di rumah sakit, saya ditransfusi darah 4 kantong, itu hanya naik menjadi 10 sekian. Tapi dengan puasa, saya punya darah normal menjadi 12. Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus kalau kasih kita yang sempurna. Setelah kembali akhirnya dengan puasa, saya merasa tenang dan saya memutuskan untuk di kemo. Lalu kembali ke Singapura waktu itu, kemo pertama, kemo kedua, masih pulang pergi karena waktu itu masih gampang. Begitu tanggal 22 Maret itu kemo ketiga saya, jadwal kemo ketiga saya. Tiba-tiba corona merebak dan dokter saya menelpon harus ke Singapura secepatnya karena tanggal 16 itu saya baru dengar bahwa akan lockdown di Singapura. Jadi tanggal 16 siang setelah beres-beres langsung saya dan suami saya berangkat, itu pesawat terakhir. Sampai di Singapura besoknya tutup. Banyak pasien dari Indonesia yang mau masuk tidak bisa. Bukan soal uang, mereka bisa bayar berapa saja. Tapi kesempatannya, yang di sini itu Tuhan kasih saya. Nah, yang saya mau saksikan di sini waktu saya sebelum kemo pertama, saya tanya Tuhan, bukan mau menyalahkan Tuhan, tapi saya mau tahu kenapa, apa yang salah dengan diri saya. Tuhan, kenapa saya sakit ini? Apa yang salah saya? Lalu Tuhan bilang apa? Ada suara, langsung saya di kamar sendirian. Tuhan bilang apa? Kamu tidak pernah memuliakan nama saya dalam hidup kamu. Saya kaget. Tuhan, selama saya ikut Tuhan, saya nggak pernah, maksudnya macam-macam. Tuhan suruh saya memberkati, saya ikut, saya ke gereja, maksudnya hidup saya normal-normal saja sebagai orang Kristen. Tuhan bilang, memangnya kalau kamu berkati orang itu kamu punya berkat? Kamu pikir itu berkat dari kamu? Bukan. Itu saya yang kasih kamu berkat, baru kamu bisa memberkati orang lain. Kalau Tuhan tidak memberkati kita, Tuhan tidak memberkati saya, bagaimana saya bisa memberi kepada orang lain? Jadi jangan sombong, Tuhan bilang itu. Saya bilang, oh iya Tuhan, ampuni. Lalu saya bilang, Tuhan, dalam hidup saya setiap apa yang Tuhan, kebaikan Tuhan, saya mengucap syukur. Dia bilang, memang kamu mengucap syukur, tapi cuman kamu dan saya yang tahu. Pernahkah kamu bilang pada orang lain bahwa apa yang hari ini kamu nikmati sampai hari ini, itu adalah perbuatan saya, kasih Tuhan? Saya bilang, benar Tuhan, saya memang tidak pernah bersaksi. Dan terus terang ini malam pertama saya bersaksi di banyak orang. Makanya saya agak gugup, maaf ya. Jadi saya berterima kasih. Dan pada saat itu yang tadinya saya mau berdoa minta kekuatan karena besok saya harus di kemo, saya bukan yang ini, saya cuma bilang terima kasih Tuhan, terima kasih karena Tuhan, saya tahu Tuhan baik dan Tuhan memberikan saya kesempatan kedua untuk merubah hidup saya. Bukan sebagai kita, bukan sekedar mengikut Tuhan, ya apa, oh memberi persembahan, memberi perpuluhan, baik. Tuhan tidak mau, Tuhan nuntut lebih. Tuhan ingin kita menjadi saksinya supaya orang lain yang belum mengenal Tuhan bisa mengenal Tuhan. Dan singkat cerita, saya di kemo sampai ternyata kemo ke-6 saya sudah tidak kuat lagi. Maaf karena dokumennya saya belum serahkan ke ini. Itu saya sudah tidak bisa jalan karena obatnya itu yang begitu keras. 2 minggu sekali saya harus di kemo. Dan dokter bilang kemo pertama sampai kemo ke-6 atau ke-7 itu tidak boleh terlambat, harus tepat waktu supaya benar-benar kankernya itu mati karena takut menyebar. Lalu saya di kemo 2 minggu sekali dan setiap habis kemo itu, wah saudara-saudara, itu rasanya tubuh kita tuh
diremuk-remuk lah, obat namanya obat keras ya. Itu mualan, nangis dan tapi Tuhan tuh luar biasa. Tuhan itu pada saat itu saya hanya bisa berserah sama Tuhan. Karena berdua, lockdown, tidak bisa kemana-mana. Dan Tuhan menaruh saya di tempat yang tepat. Secara keuangan mungkin saya bisa menyewa apartemen. Berdua sendiri, tapi Tuhan tidak mau. Tuhan taruh saya di tempat di mana saya bertemu dengan orang-orang yang sama-sama berobat. Ternyata Tuhan mau punya cara. Tuhan ingin melihat bahwa bukan saya yang menderita, masih banyak orang yang lebih menderita dari saya. Jadi saya tidak cengeng. Tuhan memakai orang-orang sakit untuk saling menguatkan saya. Lalu kemo ke-6 tuh tiba-tiba saya setengah lumpuh. Jadi maaf, itu jalan posisi sudah tidak bisa. Lemas, yang saudara lihat mungkin sekarang saya segar. Waktu itu benar-benar saya akhirnya di situ baru saya menangis. Saya menangis dan saya bilang ke suami saya bilang saya mau menyerah, saya tidak kuat. Badan saya sudah nggak kuat, makan sudah tidak bisa, minum air aja sudah muntah. Itu posisi 7 keliling pokoknya. Darah udah turun semuanya, setiap kali di booster, di suntik itu bisa panas dingin sampai badan ini semua dari ujung rambut sakitnya luar biasa. Panas saya karena terlalu itu kencang dia punya obat itu, sepanas saya bisa sampai 40 setiap kali itu. Dan sakitnya itu luar biasa. Dan cuman saya takut suami saya stres, jadi saya cuma nangis diam dan Tuhan Yesus tolong. Ini sampai hari ini saya punya tangan masih kebas. Tadi lilin aja tumpah saya nggak berasa tangan saya dan kaki. Tapi puji Tuhan, pada waktu saya menyerah, keluarga besar bantu, anak saya, suami saya menguatkan saya. Dan waktu malam kami berdoa saya bilang, Tuhan tolong saya. Dan ada suara lagi, Tuhan bilang apa? Lanjutkan proses ini, karena saya akan menyertai kamu. Dan yang lebih luar biasa, sejak itu kemo ke-7 sampai ke-12 saya jalanin, saya tidak pernah mengalami yang separah ke-6 itu. Memang ada tetap pusing, mual dan drop, tapi tidak pernah lebih parah dari kemo yang ke-6. Jadi saya bilang, Tuhan terima kasih, karena Tuhan berjanji dan Tuhan menepati. Tuhan tidak pernah bilang, kalau Tuhan sudah bilang A, dia tidak bikin B. Dan saya percaya, waktu setelah menjalani kemo yang ke-12, PET scan, dokter nyatakan saya punya cancer, clear, hilang, sembuh, saya dinyatakan sembuh. Dan saya puji Tuhan benar-benar. Jadi saya bilang sama Tuhan, saya belajar melayani. Dimanapun Tuhan panggil saya belajar melayani. Mungkin saya bukan orang yang pintar yang bisa berbicara. Tadinya tuh saya tuh orang mulut kalau untuk ngomel mungkin pinter ya, kalau ibu-ibu ya. Tapi kalau untuk bersaksi sama orang tuh malu. Padahal Tuhan Yesus tuh baik buat saya. Saudara pikir saya dari kota, saya dulu tinggal di Kobe ya saudara-saudara. Jadi tuh perjalanan hidup saya kalau mau diceritakan, wah bisa panjang nanti firman Tuhan yang nggak kebagian. Tapi saya mau saksikan di sini, Tuhan tuh mahal. Tidak ada yang bisa kasih kita uang apapun, tidak ada bisa. Tidak bisa bikin kita bahagia kecuali dengan Tuhan Yesus. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan, karena kalau Tuhan masih sayang. Dan saya bersyukur, saya bilang terima kasih Tuhan. Tuhan mengizinkan penyakit ini mampir. Saya bilang mampir kenapa? Kan Tuhan udah usir penyakit itu. Saya yakin sudah tidak ada lagi. Dan Tuhan kasih yang terbaik buat saya. Terima kasih, Tuhan memberkati.